Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaq wa fa'amma ba'd. Insyaallah hadzal yawm sauballighukum faidatan minal kitab al-fiqhul muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, kitabut taharah. Yang pertama, bab tentang bersuci. Wa yashtamilu ala asyrati abwabin. Dan pembahasan ini meliputi 10 bab. Dan kita membahas bab pertama. Al-babul awal fi ahkami at-taharati wal miyahi wa fihi 'iddatu masailah. Yang pertama, dalam hukum-hukum bersuci dan air. Di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, fi ta'rifi bit-taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Dalam pengertian atau definisi bersuci dan penjelasan tentang pentingnya bersuci serta bagian-bagiannya. Awalan, ahamiyatut taharati wa aqsamuha. Yang pertama, pentingnya bersuci dan bagian-bagiannya. At-taharatu hiya miftahus salati. Taharah adalah kunci salat. Wa akadu syurutiha wa syartu la budda ay yataqaddama ala al-masyruti. Dan taharah ini ditekankan dengan syarat-syaratnya. Dan syarat itu harus didahulukan sebelum yang disyarati. Artinya sesuatu itu harus dilakukan dulu syarat-syaratnya, baru dilakukan yang disyarati itu. Contohnya seperti sholat. Wa taharatu ala qismaini. Taharah atau bersuci itu dibagi menjadi 2 bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Taharatun ma'nawiyatun. Wahiyya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alihi. Bagian pertama adalah taharah secara maknawiyah, yaitu bersuci dengan yang tidak terlihat, yaitu mensucikan hati dari kesyirikan dan juga kemaksiatan serta apapun yang menutupi hati itu, yaitu menutupi dari keimanan kepada Allah. Wahiyya ahammu min taharatil badan. Dan ini lebih utama daripada mensucikan badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudin najasi asyirki kama qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Tetapi tidak memungkinkan untuk mewujudkan taharah badan atau mensucikan badan dengan adanya najis di dalam hati, yaitu najis kesyirikan. Seperti firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuuna najasun. Itu sesungguhnya orang-orang musyrik ini najis. Dalam surah At-Taubah ayat 28. Al-qismu tsani. Kemudian bagian yang kedua, at-taharatul hissiyatu. Wasyati tafsilul qawla fiha fil usturil taliyah. Kemudian bagian kedua adalah taharah secara hissiyah, yaitu taharah dengan sesuatu bisa dilihat, yaitu najis hissiyah, nahi bisa dilihat. Dan ini akan dijelaskan di dalam rincian tentang taharah hissiyah di dalam baris-baris berikutnya, yaitu di bab selanjutnya. Ta'rifuha, definisi dari taharah. Wa hiya fil lughah an-nadhafah wan nazahati minal aqdari. Taharah secara bahasa bermakna bersih dan juga suci dari kotoran. Wa fil istilahi raf'al hadathi wa zawalul khabathi. Dan secara istilah taharah atau bersuci maknanya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Jadi di sini 4 syekh pengarang di sini menjelaskan tentang pembukaan dari pembahasan taharah, yaitu tentang bersuci. Di mana di sini kita membahas bab yang pertama. Di sini ada beberapa poin yang penting harus dijelaskan. Yang pertama ada pada kata wasyartu la budda ay yataqaddama ala masyruti. Dan syarat ini harus didahulukan sebelum apa yang disyarati. Contohnya seperti sholat. Kita harus berwudu sebelum kita sholat, karena wudu adalah syarat agar kita sah sholatnya. Sedangkan sebelum kita berwudu, kita juga harus niat untuk kita berwudu. Karena tanpa niat kita tidak akan sah wudu kita.
maka sebuah syarat itu harus didahulukan untuk dilakukan sebelum disyarati. Kemudian ada lagi potongan dari tulisan kitab ini yang yang bisa disalahgunakan. Itu ada pada potongan penjelasan di sini, wahiyya ahammu min taharatil badan. Dan taharah secara manawi itu lebih penting daripada taharah badan. Di sini mungkin ada yang memahami bahwasanya taharah manawi itu atau taharah mensucikan hati itu lebih penting daripada taharah badan, sehingga ada yang memahami bahwasanya kita bisa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya taharah badan, hanya taharah manawi atau mensucikan hati saja. Jadi dia bersalat tanpa dia itu berwudu. Ketika ditanya mengapa engkau tidak berwudu saat akan salat, jangan berkata hati saya sudah bersih karena saya adalah orang terpercaya. Itu adalah salah, karena yang dimaksud di sini wahiyya ahammu min taharatil badan, dan itu lebih penting atau lebih utama daripada taharah badan. Ini adalah lanjutannya, yaitu wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatil badan ma'a wujudin najasi asyirki, yaitu artinya tidak memungkinkan untuk terwujudkannya taharah badan tanpa adanya dengan adanya najis kesyirikan di dalam hatinya. Yaitu kedua-duanya ini sama-sama penting. Jika hanya taharah badan, maka sholatnya tidak sah. Dan jika pula dia hanya taharah maknawi, sholatnya juga tidak sah. Keduanya sudah dilakukan karena kedua-duanya sama-sama pentingnya. Seperti rukun Islam, semuanya penting, tetapi yang paling penting adalah sholat dan zakat. Begitu pula di sini, taharah maknawi dan taharah hissiyah sama-sama pentingnya, tapi yang paling penting adalah taharah maknawi terlebih dahulu. Selain taharah maknawi dan taharah hissi, najis juga dibagi menjadi dua, yaitu najis maknawi dan najis hissi. Najis maknawi contohnya seperti kesyirikan, kedengkian, iri, dan lain sebagainya. Sedangkan najis secara hissi adalah najis apapun yang ada, yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan, entah itu baunya, rasanya, atau warnanya. Seperti apa yang keluar dari dua jalan dan apa-apa yang menjijikan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi fadlul yawm idza wajadtum minni al-akhta'a qawlan aw fi'lan fataqabbalu lidari wasmahu li. Sallallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fatahu 'alaina fuduhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.